Awal cerita, kita diperlihatkan seorang mas-mas satpam yang sedang patroli malam di tempat parkir. Saat mas-mas satpam menghampiri sebuah mobil, dia dikejutkan dengan adanya seseorang yang terdiam dan mengeluarkan darah di mulutnya. Lalu dengan muka tegang dia meminta bantuan satpol. Belum juga satpol datang, tiba-tiba saat dia menoleh ada yang menyekeknya dan mencipoknya hingga wafat. Setelah kejadian itu TKP jadi ramai. Polisi Satpol Hansip semua dikerahkan untuk menutup TKP yang berada di kota Kowloon City Plaza. Scene berpindah ke tempat parkir tempat mas-mas satpam yang dicipok setan semalam. Saat salah seorang mas-mas satpam berjaga di dalam, tiba-tiba ada dua orang yang masuk. Langsung mas-mas satpam pun melarangnya. "Hei Cokga," oleh melebu. Tapi salah satu orang itu melawannya dan mendorongnya. Lalu dia memeriksa jenazah yang mati. Sedangkan yang satunya membujuk mas-mas satpam yang masih polos yang ditipu mau diajak karaoke. Mas-mas satpam pun senang sampai kepalanya dibenturkan di tembok hingga keluar darah. Namun ternyata darah itu memancing indera penciuman mayat yang sudah mati. Tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan mau menggigit leher Paman Muka Datar. Karena Paman Muka Datar juara silat, dia berhasil menghindar dan mengajaknya sabung. Tapi mayat hidup itu malah menghampiri kakek Giono. Namun dengan sigap Paman Muka Datar mengambil pedang yang diperoleh dari sope gratis ongkir. Dan menusuknya, lalu mayat itu pun menjadi mayat lagi. Scene berpindah lagi di tempat yang sama. Kita diperlihatkan seorang petugas dan pemuda yang habis cari pakan kambing. Dia ingin melihat apa yang terjadi di TKP, namun petugas Pol PP melarangnya. Tapi pemuda itu berkata, "Aku kesini ingin menyelamatkannya." Tapi petugas itu tak percaya dan berkata, "Jangan sok keras, kamu hanya tukang ngarit sapi." Tapi pemuda itu masih ngeyel seperti mak-mak yang sen kanan tapi belok kiri. Dia pun berkata di dalam bahaya. Pol PP polisi gak mampu cuk. Lalu petugas itu bertanya kepada pemuda itu, "Siapa kamu sebenarnya?" Pemuda itu menjawab, "Akan ku beritahu semuanya." Dan film baru dimulai. Adegan pertama kita ditunjukkan di rumah salah seorang pemuda yang bernama Cheng. Ia bercerita kalau dia waktu kecil dijuluki tong sampah. Cheng bersama neneknya dan para tetangganya memanggil dia penyihir sampah. Cheng bertanya kenapa nenek di dalam kardus. Tiba-tiba ada salah seorang tetangganya yang datang sambil marah-marah. "Hai mbah, kamu wanita gila yang mengambil kardus-kardusku." Cheng mencoba menenangkan tetangganya tapi malah didorong. Cheng sejak kecil selalu melihat pemandangan seperti ini. Kakek itu akhirnya pergi setelah cucunya datang. Sambil ngomel-ngomel seperti mak-mak berdaster. Nenek Cheng juga ngomel-ngomel, ia berkata, "Kenapa kamu kalah sama kakek-kakek tua, dasar lemah kamu." Singkat cerita, Cheng membujuk neneknya dan mengajaknya pulang dan Cheng mau mencarikan troli neneknya yang hilang. Saat Cheng berjalan dan mencari troli, tiba-tiba Cheng kaget tangannya dipegang cucu tetangganya tadi. Sambil menangis, Cheng bertanya, "Ada apa dek?" "Cerita sama saya, ada opo." Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara-suara aneh. Singkat cerita, Cheng melihat tetangganya tadi sedang diserang setan tak dikenal. Lalu Cheng menyuruh anak kecil itu pulang. Cheng pun mencoba membantu dengan senjata ala kadarnya, namun dia malah terpleset dan malah jadi korban gigitan setan sampai tak sadarkan diri. Keesokan harinya Cheng terbangun dan sudah ada di tempat bobok. Cheng pun kebingungan dan keluar kamar. Di luar sudah ada nenek dan Paman Muka Datar. Cheng pun bergabung bersama mereka untuk makan. Cheng pun masih merasa bingung. Neneknya pun bercerita kalau dia habis terjatuh dan ditolong kakek dan Paman Muka Datar. Mendengar cerita itu, Cheng pun ingin kabur tapi Paman Muka Datar memegangnya dan memeriksa pantat bekas gigitan setan. Kurang kerjaan. Karena Paman Muka Datar khawatir Cheng terinfeksi. Lalu kakek Giono mencoba menenangkannya dan menceritakan apa yang terjadi pada Cheng. Keesokan harinya Cheng ke rumah kakek Giono naik gojek. Saat sampai di rumah kakek, Cheng disambut ibu-ibu penjaga kantin. Ibu-ibu itu menunjukkan jalannya di rumah kakek. Akhirnya Cheng bertemu kakek, lalu kakek menunjukkan koleksinya sambil bercerita tentang setan vampir. Cheng pun berjalan sambil melihat koleksi kakek Giono. Ternyata tempat kakek ini adalah departemen pembersih vampir.
Kakek Giono terus bercerita dan memperkenalkan kuningnya satu persatu. Cheng pun masih penasaran tentang apa yang terjadi semalam. Kakek pun menceritakannya, kalau kamu semalam digigit vampir. Dan kakek pun berniat merekrutnya menjadi anggota Departemen Pembersih Vampir. Tapi ibu manajer tidak setuju untuk menerima pegawai baru karena masih PPKM level 14. Tapi Cheng pun nampaknya juga tak tertarik untuk bergabung dan dia ingin pergi. Tapi saat mau pergi Cheng malah menyenggol mayat yang sedang bobo. Mayat itu pun merasa terganggu dan ingin menyokotnya. Tapi lagi-lagi paman muka datar menyelamatkannya. Scene berpindah ke tempat rahasia kakek. Kakek pun menyuruh Cheng untuk menjaga rahasia. Ternyata tempat rahasia itu adalah rumah orang tua Cheng yang sudah mehong digigit vampir. Ternyata orang tua Cheng adalah manajer di Departemen Pembersih Vampir.